Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita dapat diberikan kesehatan jiwa maupun raga hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita hanturkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita diberikan syafaat oleh beliau di yaumul qiyamah. Yang saya hormati, Bapak dosen, yakni Bapak Arif Adi Purwoko, SFil MSc, selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah saya pilih, yaitu dari buku Alan Francis Chalmers yang berjudul What is this thing called science? Di bagian chapter 2, Observation as Practical Intervention, atau bagian Observation, Passive and Private or Active and Public, atau bahasa Indonesianya observasi, pasif, dan privat, atau aktif dan publik. Yang pertama, apa sih itu observasi? Observasi adalah cara untuk memperoleh informasi tentang suatu peristiwa dengan pengamatan langsung. Seperti yang kita ketahui bersama, yaitu ilmu pengetahuan yang merupakan dasar dari segala peristiwa dan kegiatan yang berlangsung, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Pada dasarnya, semua pengetahuan diperoleh dengan belajar dari peristiwa yang terjadi di sekitar kita, atau secara tidak langsung dengan pembaca atau mendengarkan penjelasan dari pihak lain. Pengamatan atau observasi ini adalah kegiatan terhadap suatu proses atau suatu objek dengan tujuan untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan tentang suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian, observasi dapat dilakukan untuk menggunakan tes, angket, rekaman gambar, dan rekaman audio. Secara umum, observasi ini dipahami oleh sejumlah filsuf adalah dengan melihatnya sebagai urusan pribadi yang pasif. Bersifat pasif karena ketika melihat, misalnya, kita hanya membuka dan mengarahkan mata kita, membiarkan informasi yang mengalir masuk, dan mencatat apa yang kita lihat. Persepsi itu sendiri dalam pikiran atau otak pengamat yang diambil untuk memvalidasi fakta secara langsung yang mungkin saja. Sebagai contoh, ada tomat merah di depan saya, misalnya. Observasi dari ada tomat merah di depan saya maksudnya merujuk pada pengamatan langsung tentang keberadaan sebuah tomat yang berwarna merah yang terletak di depan seseorang. Ini merupakan deskripsi langsung mengenai objek yang diamati, yaitu tomat berwarna merah yang terletak di lokasi yang bisa dilihat oleh orang yang membuat pengamatan tersebut. Jika dipahami seperti ini, maka penetapan fakta-fakta yang diamati merupakan urusan yang sangat pribadi, karena dua pengamat tidak mempunyai akses terhadap persepsi satu sama yang lain. Maka tidak ada cara bagi mereka untuk berdialog mengenai validitas fakta yang mereka asumsikan. Pandangan tentang persepsi atau observasi ini sebagai sesuatu yang pasif dan privat sama sekali tidak memadai dan tidak memberikan penjelasan yang akurat tentang persepsi dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam sains. Pengamatan sehari-hari jauh dari pasif, banyak di antaranya secara otomatis dan mungkin secara tidak sadar untuk menetapkan validitas atau persepsi. Jika kita tidak yakin apakah suatu pemandangan yang dilihat
melalui jendela adalah suatu yang keluar dari jendela atau merupakan pantulan di dalam jendela. Kita dapat menggerakkan kepala kita untuk memeriksa pengaruh terhadap arah pemandangan itu terlihat. Ini sebagai contoh kedua ya. Penjelasan tersebut menggambarkan tentang pengalaman melihat pemandangan melalui sebuah jendela. Hal ini menyiratkan bahwa apa yang kita lihat melalui luar jendela bisa berasal dari luar atau bisa merupakan pantulan atau bayangan dari dalam ruangan. Kemanapun untuk menggerakkan kepala membantu dalam memeriksa pengaruhnya terhadap arah pemandangan yang terlihat. Misalnya dengan mengubah posisi kepala, seseorang dapat melihat bagaimana pandangan atau perspektif terhadap pemandangan berubah berdasarkan sudut pandangan yang berbeda melalui jendela. Secara umum, jika karena alasan apapun kita meragukan validitas dari apa yang tampaknya terjadi berdasarkan persepsi kita. Jika dalam contoh di atas kita mempunyai alasan untuk mencurigai bahwa gambar tomat tersebut adalah gambar optik yang dibuat dengan cerdik dan bukan tomat asli, kita dapat menyentuhnya serta melihat dan perlu kita cicipi atau membedahnya. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.